Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit sejarah perkembangan sistem ekonomi di Indonesia pada masa pra sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sejarah perkembangan sistem ekonomi di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa prakolonial, sebelum kedatangan bangsa Eropa, ekonomi Indonesia didominasi oleh sistem pertanian dan perdagangan. Berbagai kerajaan berkembang seperti Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya. Pertanian padi menjadi tulang punggung ekonomi di Jawa, sementara rempah-rempah seperti pala dan cengkeh melimpah di Maluku. Sistem ini berbasis pada sistem barter dan penggunaan mata uang logam, terutama emas dan perak. Sistem ekonomi juga dipengaruhi oleh agama dan budaya. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda, namun tetap berpusat pada pertanian dan perdagangan. Perdagangan internasional dengan India, Cina, dan Arab sudah berlangsung sejak lama, memperkaya keragaman komoditas dan budaya. Pada masa kolonial, kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, menandai perubahan drastis dalam sistem ekonomi Indonesia. Belanda mendirikan VOC yang monopoli perdagangan rempah-rempah, mengubah Indonesia menjadi pemasok komoditas untuk pasar Eropa. Sistem ekonomi ekstraktif diterapkan dengan fokus pada produksi komoditas ekspor seperti kopi, teh, kina, karet, dan minyak bumi. Pada abad ke-19, sistem tanam paksa diberlakukan, memaksa petani untuk menanam komoditas ekspor untuk kepentingan Belanda. Sistem ini menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia dan menghambat perkembangan ekonomi lokal. Meskipun menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, sistem ini tidak berkelanjutan dan akhirnya digantikan oleh sistem ekonomi liberal. Pada awal abad ke-20, ekonomi Indonesia semakin terintegrasi ke dalam ekonomi global. Perkembangan infrastruktur seperti perkereta-apian dan pelabuhan mempermudah perdagangan dan meningkatkan produksi komoditas ekspor. Namun, ketergantungan pada komoditas ekspor membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional. Kesimpulannya, perkembangan sistem ekonomi di Indonesia sebelum kemerdekaan merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Dari sistem pertanian dan perdagangan tradisional, ekonomi Indonesia berubah menjadi sistem ekonomi ekstraktif dan terintegrasi ke dalam ekonomi global di bawah kekuasaan kolonial. Proses ini meninggalkan dampak yang signifikan pada struktur ekonomi dan sosial Indonesia hingga saat ini. Sejarah perkembangan sistem ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Berikut uraian perkembangan sistem ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan dibagi berdasarkan periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965 antara idealisme dan realita. Periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik yang berdampak signifikan pada perekonomian. Berbagai kebijakan ekonomi diterapkan, seringkali berubah seiring pergantian kabinet. Beberapa kebijakan kunci meliputi 1. Nasionalisasi. Pemerintah berupaya mengambil alih aset-aset ekonomi milik Belanda, namun prosesnya seringkali menghadapi kendala dan menimbulkan masalah baru. 2. Sistem ekonomi termimpin. Soekarno menerapkan sistem ekonomi termimpin yang justru menimbulkan masalah inflasi dan kekurangan barang. 3.
ketiga, inflasi tinggi. Inflasi menjadi masalah kronis akibat ketidakstabilan politik dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten. 4. Perencanaan ekonomi yang tidak efektif. Perencanaan ekonomi yang kurang terarah dan sering berubah menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama mengalami ketidakstabilan dan pertumbuhan yang rendah. Ketidakpastian politik dan ekonomi membuat investasi sulit berkembang dan menghambat kemajuan. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menandai perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi. Fokus utama adalah pada pertumbuhan ekonomi melalui Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Pemerintah menjalankan serangkaian Repelita yang terencana dan terarah dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, industri, dan ekspor. Investasi asing. Investasi asing didorong masuk untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Ekspor migas, ekspor minyak dan gas bumi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama beberapa dekade. Namun, pertumbuhan ini tidak merata dan diiringi oleh kesenjangan ekonomi yang besar, korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Praktik KKN yang merajalela menghambat pemerataan pembangunan dan menimbulkan ketidakadilan. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, Orde Baru meninggalkan warisan masalah kesenjangan ekonomi, ketergantungan pada sektor tertentu, dan praktik korupsi. Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang menuju ekonomi yang lebih inklusif. Krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 menjadi titik balik dalam sejarah ekonomi Indonesia. Reformasi ekonomi yang dilakukan pasca krisis meliputi demokratisasi. Transisi menuju demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Desentralisasi. Otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan. Reformasi sektor keuangan. Reformasi dilakukan untuk meningkatkan pengawasan perbankan dan transparansi. Integrasi ekonomi global. Indonesia memiliki terintegrasi ke dalam ekonomi global melalui perdagangan dan investasi internasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperhatikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Masa reformasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan ekonomi, korupsi, dan ketidakpastian global. Namun, reformasi telah membuka jalan menuju ekonomi yang lebih demokratis, transparan, dan berkelanjutan.